Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Online Morfologi Tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tentang topik 5, yaitu batang, percabangan, dan arsitektur pohon. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Retno Wulandari, Asisten Morfologi Tumbuhan dari Rombel Pebio 3 2018. Dan saya, Timotius Surya, Asisten Pendidikan Rombel Biologi 3 tahun 2019. Baiklah, tujuan praktikum pada kali ini yaitu memahami jenis, habitus, bentuk, dan arah tumbuh batang. Yang kedua, lalu memahami sistem percabangan dan arah tumbuh cabang. Dan yang terakhir adalah memahami arsitektur pohon. Untuk praktikum pada kali ini, teman-teman bisa ngelihat daftar preparat di buku praktikumnya masing-masing. Nah, dalam video ini kita akan mencontohkan beberapa jenis preparat yang bisa kalian gunakan sebagai pedoman untuk praktikum nanti. Baik teman-teman, di sini kita mempunyai salah satu contoh preparat yaitu Dioscorea alata. Di sini teman-teman bisa ngelihat jenis batangnya yaitu herbaceous atau berair. Terus bentuk dari permukaan batangnya itu bersayap alata karena memiliki sayap di sini di setiap tepi batangnya itu. Dan memiliki percabangan simpodial. Selain itu, bentuk dari batangnya itu adalah kuadran angularis, artinya segi 4. Ketika teman-teman patahkan batang ini pada posisi melintang, itu teman-teman bisa melihat bentuk batangnya yang segi 4. Untuk arah tumbuh batangnya sendiri, Dioscorea alata itu dia tumbuh dengan cara membelit ke kiri atau Sinistrosum volubilis. Lalu nanti kita juga bisa temui tanaman yang membelit ke kanan atau Dextrosum volubilis. Nah, biasanya tumbuhan yang membelit ke kanan itu bersifat beracun atau tidak bisa dimakan. Sementara yang membelit ke kiri atau Sinistrosum volubilis seperti Dioscorea alata ini bisa kita makan. Lalu untuk arah tumbuh cabangnya sendiri, Dioscorea alata ini arah tumbuh cabangnya adalah declinatus atau terkulai. Lalu untuk umurnya, dia juga termasuk ke perennial atau menahun. Baik teman-teman, selanjutnya ada preparat Carica papaya. Di sini teman-teman bisa melihat jenis batangnya yaitu herbaceous atau berair. Terus permukaan pada batangnya itu meninggalkan bekas daun. Sini. Dan untuk tipe percabangannya yaitu monopodial serta bentuk batangnya teres. Lalu untuk arah tumbuh batangnya sendiri, kita bisa lihat kalau misalnya arah tumbuh batangnya itu tegak ke atas atau erectus. Nah, untuk arah tumbuh cabangnya sebenarnya tidak ada cabang, tapi kita bisa bilang kalau misalnya daun-daunnya itu tumbuh secara fastigiatus. Lalu untuk preparat ini kita juga bisa mengamati arsitektur pohonnya. Nah, untuk preparat Carica papaya kita bisa mengamati kalau misalnya arsitekturnya adalah arsitektur pohon tipe corner. Alasannya adalah karena pada ujung meristemnya itu tidak tertutupi oleh bunga sehingga dia itu tidak bisa langsung mati. Nah, bunga-bunganya itu terletak pada lateral atau interkalar. Nah, nanti karena si itunya itu tidak terbatas, si Carica ini bisa tumbuh secara tidak terbatas. Contohnya seperti tumbuhan yang ada di samping ini. Oke, selanjutnya di sini ada preparat Santella. Di sini teman-teman bisa ngelihat bentuk jenis batangnya itu herbaceous, terus bentuk batangnya itu teres, permukaannya itu leafish atau halus. Lalu untuk arah tumbuh batangnya sendiri, kita bisa lihat kalau misalnya dia itu menjalar di atas tanah atau humifusus. Nah, karena dia humifusus, dia punya satu sifat, yaitu gragi atau stolon, yaitu cabang-cabangnya itu merambat di atas tanah dan bisa mengeluarkan akar dan jadi satu individu lagi yang baru. Selanjutnya ini ada preparat Opuntia vulgaris. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kalau bentuk batangnya itu adalah pipih. Pipihnya itu claudilia karena pada meristem apikalnya itu masih terus tumbuh. Jadi pertumbuhannya tidak terbatas. Nah, untuk permukaan batangnya sendiri itu spinosus karena memiliki duri atau spina. Untuk jenis batangnya sendiri ada itu herbaceous.
Dan tipe percabangan batangnya itu simpodia. Nah, lalu kita juga bisa amati kalau misalnya arah tumbuh batangnya adalah tegak ke atas atau erectus, sementara arah tumbuh cabangnya kita juga bisa amati itu juga tegak atau fastigiatus. Setelah teman-teman melakukan praktikum online di rumah masing-masing, teman-teman bisa mengerjakan 2 laporan, yaitu laporan kelompok dan laporan individu. Untuk laporan kelompok, pada kolom gambar, teman-teman bisa menggambar preparat dengan menggunakan pensil dan diberikan keterangan sesuai yang kita jelaskan sebelumnya. Untuk yang laporan individu, teman-teman bisa kerjakan di buku laporan masing-masing dan kalian bisa tambahkan gambar referensi dari internet. Dan juga kalian bisa tunjukkan bagian-bagian dari preparat tersebut yang sudah kalian cari di internet dan beri keterangan seperti tadi kita sudah jelaskan. Untuk laporan kelompok dikumpulkan di hari praktikum yang sudah dilaksanakan. Lalu untuk laporan individu dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan di awal perkuliahan. untuk pengumpulan laporannya teman-teman bisa kirim di link yang ada di description box di bawah ini.